Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun, jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Kalau bandara kecil, saya pernah tahu bandara kecil banyak. Contohnya di Sorowako itu ada bandara kecil. Itu hanya untuk pesawat dari Makassar ke Sorowako untuk melayani para pejabat di perusahaan itu. Oh, ini katanya datang dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui itu bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita. Wah, itu pengkhianatan. Oh, ini dosa besar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berada di Bandung yang suasananya sangat luar biasa sejuk, tetapi menghanyutkan. Ada tokoh-tokoh Bandung di samping saya, ada Bapak Safrin, ada Mas Rizal Fadilah. Saya nggak perlu sebutkan gelar-gelar ya, karena sudah terkenal semua. Dan ada Pak Jenderal Purnomo, dan ada dari Jakarta bersama kami Bapak Dr. Marwan Batubara. Ada hal penting ya saat hari-hari ini kita menjelang Desember, semoga persoalan bangsa Indonesia segera selesai. Yakni pertama, tetap masalah pendukungan para peneliti tentang ijazah yang diduga atau bahkan dipastikan, karena Pak Royo Suryo mengatakan sudah 99,9 adalah palsu, tetapi faktanya mereka dalam waktu dekat kalau dipanggil ke pengadilan akan mengatakan Jokowi berani membawa ijazah aslinya ya. Padahal andai kata memang membawa, ini suatu kejahatan yang luar biasa, bertahun-tahun dibiarkan rakyat saling bertabrakan, terus besok katanya membawa. Apa yang harus kita sikapi andai kata ternyata membawa di pengadilan ijazah itu? Dugaan Mas Rizal seperti apa? Dan yang kedua, hal terpenting, mengapa Jokowi dikatakan penjajah dan penjahat? Pengkhianat. Ya, OJR itu sudah cukup. Crime and corruption. Ya. Korupsi itu sebuah kejahatan, tetapi crime lebih jahat dari itu juga dituduhkan kepada dia. Ya, yaitu apa? Tentang penjajahan. Ada sebuah bandara, karena ada Pak Jenderal Purnomo, sedikit kita minta disinggung itu, dibiarkan membuat bandara yang seolah-olah seperti hanya membuat sebuah rumah, dibiarkan, dan sekarang Jenderal Safri Samsudin mengatakan terkaget-kaget. Apakah waktu pembuatan di zaman Jokowi itu Bapak sebagai Menteri Pertahanan Pak Prabowo waktu sekarang menjadi Presiden tidak tahu tentang itu? Maka inilah yang harus dihentikan. Kami mulai hanya waktu 2 menit atau 3 menit saja ya, kepada Pak Marwan dulu. Saya persilakan Pak Marwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bicara soal Jokowi, mungkin saya mau fokus ke masalah ijazah ya. Masalah ijazah ini sebetulnya sudah mulai mengemuka sejak 2022. Tapi karena Jokowi masih berkuasa saat itu dan bisa mengendalikan pengadilan dan juga kepolisian, maka kasus ini bisa lolos, terutama Jokowi tidak diproses secara hukum di pengadilan, sementara teman-teman yang mempersoalkan itu malah masuk penjara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Jokowi masih jadi presiden, polisi malah Mahkamah Agung ada di bawah kendali Jokowi. Nah sekarang situasinya sudah berbeda, ingin supaya skenario yang diambil 2022-2003 itu diulang kembali
Lewat apa? Lewat Bareskrim dan juga Polda Metro. Nah, yang jadi masalah bahwa Jokowi lupa sekarang presidennya sudah berbeda. Tapi sebaliknya kita juga sangat berharap kepada Pak Prabowo ini benar-benar menggunakan wewenang dan akal sehat dan juga konstitusi sebagai dasar untuk bersikap, untuk tidak pernah mengulang presiden yang sudah dilakukan Jokowi waktu jadi presiden, yaitu apa? Yaitu Jokowi lolos dari pembuktian pengadilan tentang palsu tidaknya ijazahnya, dan teman-teman yang sekarang jadi tersangka ada 8 orang itu akhirnya masuk penjara. Ini jangan sampai terulang pada saat Presiden Prabowo menjadi presiden. Karena itu kita menuntut Pak Prabowo, gunakanlah hak konstitusional Anda sebagai pemimpin tertinggi untuk menjamin bahwa apa yang terjadi 2022-2003 yang lalu tidak kembali terulang. Kemudian tidak pernah menangkap teman-teman yang 8 itu, karena memang di sisi lain ini ada upaya terutama dari Polri untuk menangkap mereka. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya Anda lah yang menjadi the real Presiden Indonesia. Bahwa kalau memang Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang sebenar-benarnya, maka skenario yang diambil Jokowi itu tidak pernah Anda ulang. Tapi kalau ini sampai terjadi, teman-teman kita itu ditangkap, entah apa nama prosesnya, mediasikah atau ancamankah, maka sebetulnya Anda hanya menjadi presiden boneka. Kita tidak mau Prabowo itu menjadi presiden boneka. Tidak mau di bawah kendali Jokowi dan Polri dan semua menteri-menteri yang masih ditempatkan oleh Jokowi di Kabinet Merah Putih yang tidak berani di-reshuffle oleh Prabowo. Itulah yang menjadi analisis kami yang sekaligus untuk menantang Anda, membuktikan bahwa Anda benar-benar Presiden Republik Indonesia dan tidak ada di bawah kendali Jokowi. Pembuktiannya salah satu lewat bagaimana Anda menyikapi masalah yang namanya kepalsuan ijazah Jokowi. Kalau ini sampai lolos, ya Anda sama saja mungkin tidak pantas untuk melanjutkan menjadi Presiden Republik Indonesia ke 3 atau 4 tahun ke depan. Mending mundur, ya, atau jangan sampai nanti dimundurkan rakyat kalau masih memihak kepada kejahatan, kezoliman, komplotan, konspirasi yang dilakukan oleh Jokowi yang mungkin saja didukung oleh Cina yang sangat berkepentingan dalam hal masalah geopolitik dan yang namanya Belt and Road Initiative, yang saya kira ini Cina terus akan mengejar kita, akan menjadikan kita sebagai objek. Dan sekaligus memperingatkan kepada Pak Prabowo jangan sampai ini terjadi. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dicamkan oleh Pak Prabowo kalau memang ingin tetap menjadi presiden dan dihormati oleh rakyat dan bangsa-bangsa di dunia, sekaligus juga untuk menjaga martabat dan harkat martabat dari bangsa India, termasuk juga kedaulatan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Marwan. Semoga masukannya menjadi dipertimbangkan ya. Yang sangat penting sekali untuk Pak Purnomo. Saya tambah 1 menit karena ada satu pertanyaan yang cukup berat harus disampaikan, kecuali tadi masalah ijazah tentang Jokowi. Tapi satu hal ya, kalau Pak Syafri Samsudin sekarang viral di mana-mana mengatakan kaget ada sebuah bandara internasional yang membiarkan kemudian keluar masuk atau apa saja barang ataupun orang, apalagi rakyat terkaget-kaget terhadap ini. Bagaimana yang harus dilakukan oleh rakyat untuk segera menghentikan itu dan segera mengaudit apa-apa yang menjadi keluar masuk barang haram dari bandara tersebut? Silakan Pak Purnomo. Baik Pak Nur Salim. Saya sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab Pak ya, Menhan yang harus jawab ya gitu ya. Tapi apa boleh buat ya, mungkin pendapat saya ini. Kalau dibilang pejabat itu terkaget-kaget, tidak juga 100%. Karena kenapa? Bandara ini sudah dibangun pada saat zaman Joko Widodo. Ya, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak pejabat yang hadir pada saat itu. Hanya selanjutnya dalam operasionalnya
Itu yang menjadi masalah karena tidak ada otoritas pemerintahan republik. Nah, tidak adanya otoritas ini, perintah siapa? Apakah perintah presiden atau perintah siapa? Tujuannya untuk apa? Jadi bandara, orang mengatakan, oh ini bandara hanya domestik. Tidak bisa juga begitu. Bisa terjadi nanti pesawat ini terbang jauh keluar atau memang hanya domestik. Pertanyaannya, yang dibawa itu apa? Siapa saja yang dibawa? Jenis barang yang dibawa itu apa? Nah, kalau itu nanti ternyata dia membawa senjata dan yang dibawa adalah personil yang militan yang pernah katakanlah latihan militer, terus kita bisa berbuat apa? Yang saya dengar selama ini, Morowali tidak semua orang boleh masuk, pejabat daerah pun tidak boleh masuk. Ada apa dengan ini? Nah, dengan temuan kemarin setelah latihan dari TNI, Menhan sudah menyampaikan seperti itu. Tentunya rakyat sekarang menunggu keputusan Menhan. Menhan setelah mendapatkan data lapangan seperti itu, tentunya Menhan akan lapor kepada Presiden. Ini loh kondisi lapangan. Nah, maka Presiden akan memberikan perintah kepada Menhan. Perintah ini apa yang diturunkan oleh Presiden Prabowo? Bagaimana proses hukumnya? Nah, ini yang harus jelas nanti agar tidak mengganggu atau kita tidak dihilangkan atau dinyatakan tidak ada kedaulatan negara di dalam negara kita sendiri. Kalau ini tidak ada proses hukum, maka bisa saja dengan kita negara tidak berdaulat. Oleh karenanya saya berharap kepada Menhan dan yang tentunya pada Bapak Presiden agar bandara ini diproses secara hukum, bukan terus berjalan selanjutnya, tapi selama dibangun sampai kemarin terjadi apa, ini harus ada proses hukum agar rakyat ada audit apapun namanya, apakah itu manusia yang dibawa, barang yang dibawa, berapa kali penerbangan dari Morowali kemana atau dari mana menuju Morowali, ini semua harus jelas agar rakyat yakin percaya kepada kepemimpinan Presiden Prabowo. Tadi saya sampaikan pada waktu proses yang tadi bahwa Presiden Prabowo tidak usah takut. Waktunya Presiden Prabowo membersihkan negeri ini dari segala kepentingan-kepentingan yang merugikan negara, merugikan rakyat. Pak Bowo harus maju. Tidak usah takut. Rakyat, purnawirawan, TNI pasti di belakang namanya Presiden Prabowo. Sepanjang Presiden itu adalah prajurit Sabta Marga. Berjuanglah Presiden, berjuanglah sebagai purnawirawan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Sebelum ke Bang Rizal nih, tokoh Bandung 1 kita ini ya, yang konon beliau ini merupakan sahabat dekat dari Bapak Dr. Rizal Ramli, seorang pejuang kita yang sudah mendahului kita. Silakan menyampaikan bagaimana perasaan rakyat Bandung nih terhadap situasi entah ijazah, entah kejahatan Pak Jokowi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Musa. Menurut saya Jokowi ini seorang pengkhianat. Apa faktanya, apa indikasinya? Yang pertama, dia adalah pengkhianat partainya sendiri. Dalam arti ada partainya yang menyokong dia, baik itu untuk jadi wali kota, gubernur, dan juga jadi presiden, dikhianati dengan tenang saja. Ya, itulah yang namanya Jokowi pengkhianat. Yang paling berat, Jokowi ini adalah pengkhianat negara. Indikasinya apa? Pertama, jebakan utang bus, ya, yang nanti berakibat terhadap jeratan utang terhadap Cina. Ya mungkin saja ada yang menjadi daerah yang akan diserahkan sama seperti keadaan di Bangladesh. Lalu yang kedua indikasinya adalah PIK 2, di mana dengan gampang Jokowi menempatkan perusahaan swasta menjadi PSN, dan ternyata PSN ini digunakan oleh Aguan. Ya, Aguan ini siapa? Ya, juga indikasi. Lalu indikasi ketiga adalah IKN dengan 190 tahun, ya, AGO. Ya.
itu sama dengan memberikan penjajahan kepada asing. Sehingga 200 tahun lamanya mereka akan bercokol menjadi warga negara di IKN. Dan ya untung MK sudah memutus ya menjadi separuh. Tapi itu pun adalah pengkhianatan dari Jokowi. Dan yang keempat, indikasinya adalah bukan indikasi lagi, fakta, yaitu negara dalam negara di Morowali, di mana ketika itu Prabowo menjadi Menhan. Saya tahu Menhan pasti tahu kan masalah itu, tapi tidak berdaya karena ini adalah keputusan presiden, ya kan? Otomatis pengkhianatnya adalah Jokowi sebagai presiden yang mengesahkan yang namanya pelabuhan negara dalam negara itu adalah Jokowi. Jadi kalau pengkhianat negara itu hukumannya ya mati. Ya. Itu sangat bukan wajar lagi. Itu konstitusi, hukuman mati buat pengkhianat negara. Lalu mengenai ijazah, ya, ini kita berpendapat di Bandung, ya, ini adalah kriminalisasi murni. Kenapa demikian? Karena dari apa yang pasal-pasal yang diberikan kepada para 8 tersangka, ya, tidak satu pun bukti yang utama yang diperlihatkan, yaitu ijazah aslinya. Lalu kedua, pasal-pasal itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di TPUA itu adalah advokasi terhadap ijazah yang diragukan, dan mereka sebagai pembela dan advokat, ya, termasuk Pak Rizal kan advokat ya, meneliti kemana-mana termasuk ke rumahnya Jokowi untuk tolong diperlihatkan, dan kalau saat itu diperlihatkan selesai ya. Lalu selanjutnya para peneliti dari 3 itu tidak ada satupun pasal yang berkenan dengan apa yang mereka lakukan, karena 3 peneliti ini melakukan penelitian yang dijamin oleh undang-undang. Tidak bisa disalahkan misalnya yang namanya rakyat melakukan penelitian secara ilmiah, lalu tantangannya adalah hukuman. Kalau itu dilakukan oleh polisi dengan kriminalisasi ini, otomatis ketakutan bagi para peneliti di Indonesia. Ini menghancurkan bangsa, ya. Jadi kami dari Bandung jelas melawan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri, ya, terutama Polda Metro Jaya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safril. Terakhir Mas Rizal, kita tahu betapa satu orang ini ya, mendidik anak sampai ke SMA saja tidak bisa. Kalau dia menghantarkan anaknya sampai ke SMA, orang Solo semua tahu. SMP meninggalkan, bohong-bohong seolah ke Singapura. Kalau memang betul tidak apa-apa, tapi faktanya itu tidak ada. Jadi kejahatan kepada anaknya yang masih kemarin sore suruh menjadi wakil presiden, itu bukan jahat kepada anaknya saja, tapi masyarakat 270 juta ini diperlakukan seperti seenaknya saja. Yang terakhir, bagaimana andai kata ijazahnya yang tidak pernah ditunjukkan pada saat pemeriksaan besok di Barreskrim katanya akan kemudian membawa apa sikap kita terhadap ijazah yang tahu-tahu ujuk-ujuk misalnya ada. Silakan Pak. Ya, terima kasih Om Lim. Yang pertama, ini bapak dan anak sama saja ya, tukang bohong gitu kan, tukang ngibul gitu kan, melalui berbagai cara termasuk dokumen-dokumen gitu. Ini fakta, dan inilah krisis bangsa kita yang punya pemimpin seperti ini. Kualifikasinya menurut agama itu sebenarnya munafikun, gitu ya. Ada hadis Nabi, ayatul munafik salatun, gitu kan. Ayat munafik, tanda-tanda kemunafikan itu 3. Yang pertama, idza hadatsa kazab, kalau ngomong bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia pasti ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khona, kalau diberi amanat dia pasti hianat, gitu. Nah, hadis sahih Bukhari Muslim ini muttafaqun alaih, nampaknya kena pada Jokowi dan juga mungkin kena pada Gibran, gitu kan, yang tidak bisa dipegang baik ucapannya, janjinya maupun amanat yang seharusnya ditunaikannya.
Gitu, satu ini poin pentingnya gitu kan. Kita punya pemimpin yang mau diteruskan ke anaknya dalam kualifikasi ambivalen atau munafik gitu. Dan kalau nanti ke hari akhir, orang munafik itu di darkil asfal minanar, tempat paling bawah di neraka gitu kan. Asfal itu paling bawah, itu tempatnya kalau punya keimanan, dan bahaya sekali itu konteks yang pertama. Yang kedua adalah bahwa karena kita tidak bisa percaya lagi kepada orang yang gitu kan dikualifikasi tadi, omongannya, perbuatannya, janjinya, gitu nggak bisa dipegang nih. Maka ketika tadi disebut saya akan tunjukkan ijazah asli saya di pengadilan, itu saya yakin bullshit juga Om Lim. Sebab apa? Sebab pernah terjadi berulang-ulang itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan di Sleman, semuanya konteksnya ijazah. Dan Jokowi nggak pernah hadir dalam sidang-sidang mediasi yang disebut dengan sidang pengadilan yang harus menunjukkan ijazahnya. Nggak ada itu. Jadi kalaupun sekarang misalnya di dalam rangka proses pidana nih, gitu kan, mau menunjukkan di pengadilan, saya yakin itu juga tidak akan. Gitu ya, memang itu hal yang sudah berulang-ulang gitu. Jadi seorang pembohong nggak akan bisa dipercaya oleh satu peristiwa. Gitu kan, memang dia sudah biasa begitu. Itu konteks yang akan ditunjukkan. Nah kalau nanti ternyata benar di bawah ditunjukkan nih kan yang dimaksud Om Lim, gitu kan, ditunjukkan. Kita yakin yang ditunjukkan itu yang sama saja yang sudah kita ketahui, bukan sesuatu yang baru, gitu kan. Sebab itu yang didaftarkan ke KPUD Solo, itu yang didaftarkan ke KPUD Jakarta, itu yang dilaporkan atau didaftarkan ke KPU Pusat, itu yang ditunjukkan oleh dekan UGM, Fakultas Kehutanan, itu yang ditunjukkan oleh Bareskrim, itu hasil penyelidikannya, itu juga yang ditunjukkan oleh banyak pihak yang berhubungan dengan misalnya wartawan tuh yang ditunjukkan. Kemudian apa ciri-cirinya? Sama saja, ijazah yang fotonya orang yakin bukan foto Jokowi. Kemudian juga capnya itu cap kok di bawah foto, belum font face-nya, belum tata letaknya. Pokoknya dari pihak kita, aktivis dan akademisi sudah meneliti sehingga meyakini ijazah model begitu palsu. Yang belum bisa membuktikan Jokowi. Jokowi belum bisa membuktikan ijazahnya asli. Baru omong-omong saja, belum ada bukti. Jadi kalaupun nanti ditunjukkan benar nih di pengadilan, kita akan minta bahwa yang ditunjukkan itu teliti oleh pusat laboratorium forensik, gitu kan, yang independen. Kemudian juga mungkin yang boleh di luar negeri sebagai second opinion, gitu kan. Pokoknya nggak bisa kita percaya dengan begitu saja. Ini sudah menjadi perhatian publik. Ini sudah menjadi skandal nasional dan skandal internasional. Oleh karena itu nggak bisa dengan sekedar menunjukkan. Kalau dia berani, sama saja sebetulnya itu bunuh diri. Jadi Jokowi sedang menuju ke proses bunuh diri, gitu kan, atas perbuatannya sendiri. Dan karena waktunya sudah lewat, dia tidak bisa menyesal lagi. Berarti tadi itu ujungnya dihukum dia, gitu kan. Dan hukumannya hukuman mati. Dan cara hukuman mati menurut pasal 11 KUHP itu digantung. Jadi kalau ada yang teriak-teriak di mana-mana, gantung Jokowi, gantung Jokowi, itu sebenarnya punya alasan, bukan sekedar emosi. Jadi begitu. Baik. Cukup. Sedikit Silakan. kita perhatikan ya. Kalau yang namanya KPU, KPUD, kemudian UGM, lalu Polri sudah menyatakan bahwa inilah yang disampaikan oleh Jokowi. Inilah kopinya, lalu diteliti. Identik. Ini memang palsu misalnya.
Tapi lalu kita berharap nanti di pengadilan dia menunjukkan yang asli. Artinya waktu dia menyerahkan kepada KPU, KPUD dan sebagainya itu yang memang bermasalah. Iya kan? Artinya pengadilan sendiri itu sebetulnya sudah tidak dibutuhkan karena dia tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya karena memang tidak ada yang asli. Ya. Nah, karena itu kita harus berterima kasih kepada RRT bahwa dia sudah berbuat sesuatu untuk bangsa Indonesia, untuk mencerahkan, untuk mengangkat martabat bangsa kita ini yang sudah diinjak-injak oleh Jokowi. Harus berterima kasih. Ya, jangan malah rakyat itu menggugat RRT, tidak benar mereka karena mereka sudah berbuat kepada bangsa dan negara ini. Nah, terakhir sekali kita ingatkan Pak Prabowo, jangan sampai menangkap teman-temannya 8 malah melindungi Jokowi apapun alasannya. Tidak ada alasan misalnya pemulihan nama baik, menjaga harkat martabat bangsa, tidak ada. Ya, ini adalah penjahat pengkhianat negara yang tidak boleh dilindungi oleh Prabowo. Harus ditangkap dan diadili, kalau perlu digantung. Ya, gitu, baik, Pak. Sangat luar biasa yang disampaikan Pak Malan terakhir tadi ya. Wajib kita melindungi RRT ini, seorang pejuang yang berani ya. Bagaimana dibanding dengan para pejabat-pejabat kita yang berkhianat kepada negara. Takut mereka ini dengan dada dan keberaniannya, dengan kepandaiannya berani menghadapi apapun. Jadi rakyat berdosa kalau tidak melindungi itu, berarti kita tidak turut melindungi negara juga. Dan terakhir dari Pak Sisa tadi, ya kami tolong perhatikan ini, ya Bareskrim, Polri, ya jangan main-main. Ini sedang ada reformasi kepolisiannya, menentukan nasib kepolisian kita apakah akan baik atau tidak, insya Allah akan ditentukan ini. Semoga negeri kita tertolong. Ini tadi dari beberapa aktivis dari Jakarta dan Bandung. Kami mohon para aktivis, para ilmuwan di Semarang, ya, di Jogja, di Surabaya, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan sebagainya, bicara ya untuk penyelamat negeri ini, karena yang harus menyelamatkan negeri ini ada kita semua. Tambahan penting ya, belum ikut tadi Bapak Jenderal Sunarko, Pak Laksamana Soni, Purnawirawan, dan Akhi Ismet, seorang pengamat sosial, seorang aktivis tokoh, untuk memberikan statement apa yang telah disampaikan para tokoh tadi. Pertama, tentang ijazah yang makin tetap diperjuangkan secara kebohongan oleh mereka, tidak mau mengakhiri. Dan yang kedua, persoalan penting adalah tuntutan rakyat, kekagetan rakyat tentang adanya Bandara Morowali, dan itu berarti kegagalan ya penguasa menjaga kekuasaan negara dari keluar masuknya para penjajah dengan entah memasukkan sesuatu yang ilegal atau juga membawa barang-barang yang secara ilegal juga. Saya persilakan Pak Narko untuk menambahkan sedikit. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara ini. Masalah ijazah Jokowi, saya udah katakan sejak beberapa waktu yang lalu, udah final. Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada itu abal-abal. Kenapa saya berani yakin seperti itu? Ya baca bukunya RRT, Jokowi White Paper, dan banyak keterangan ribuan mungkin yang simpang siur di media sosial. Jadi udah final. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah ini menegakkan hukum. Rakyat sudah memberikan data. Itu masalah ijazah. Masalah yang lain-lain juga banyak sekali menyebut nama Jokowi. Saya heran kepada pemerintah ini. Pemerintah Presiden Prabowo yang memiliki Polri, Kejaksaan, dan instansi lain. Kenapa nggak dipanggil ini orang? Kita tahu yang namanya penegakan hukum di suatu negara
adalah pondasi berdirinya suatu negara, baik atau jelek. Mau majunya suatu negara atau mau mundur suatu negara tergantung dari penegakan hukum. Nah, dan kita tahu juga yang namanya presiden sebagai kepala negara adalah penjuru utama penegak hukum. Kenapa kok Presiden Prabowo diam saja? Kenapa Presiden Prabowo diam? Kita menyimpulkan singkat saja, Presiden Prabowo takut sama Jokowi. Padahal Pak Prabowo harus tahu, kalau Pak Prabowo bekerja untuk negara ini, untuk rakyat secara adil, rakyat, saya pribadi akan berada di depan atau di belakang Bapak. Bapak maunya di mana? Naruh kami untuk membackup Pak Presiden. Karena kalau ini tidak ditindak secara hukum, ini akan menjadi presiden jelek di dunia internasional dan kepada generasi setelah kita. Ada presiden menipu, melanggar hak asasi manusia, merusak kehidupan tata negara, tapi oleh pemerintah setelahnya nggak diusut. Saya khawatir Presiden Prabowo juga dianggap pengkhianat seperti Jokowi ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya katakan pada Pak Presiden Prabowo, Bapak nggak usah takut dengan Jokowi dan kroni pelindungnya. Baik pelindungnya itu ada para pejabat pengkhianat maupun yang datang dari luar. Karena kemungkinan ada juga anasir asing yang melindunginya. Bapak nggak usah takut. Rakyat berada di belakang Bapak. Atau kalau perlu di depan Bapak siap. Tapi tegakkan hukum. Karena kita tahu fondasi kemajuan negara adalah penegakan hukum. Itu masalah pelanggaran atau dosa Jokowi, terutama masalah ijazah, dan banyak lagi sebetulnya masalah yang namanya dosa Jokowi ini. Kenapa kok masih dibiarkan? Bapak takut? Nggak usah takut. Satu lagi tambahan, juga ini menyangkut Jokowi. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Jenderal Sapri Samsudin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Sapri Samsudin bilang kaget. Ada bandara sudah 5 tahun, itu aneh bin ajaib. Tapi bukan di situ yang saya katakan. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun. Jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Kalau bandara kecil, saya pernah tahu bandara kecil banyak. Contohnya di Sorowako itu ada bandara kecil. Itu hanya untuk pesawat dari Makassar ke Sorowako untuk melayani para pejabat di perusahaan itu. Oh, ini katanya datang dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata, dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui itu bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita. Wah, itu pengkhianatan. Oh, ini dosa besar nih. Jadi di samping Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan, begundal di dalamnya juga harus diusut. Nah, karena itu Pak Prabowo harus usut ini. Ini penghinaan kepada bangsa, merusak kedaulatan. Saya katakan pengkhianat itu di negara manapun di dunia ini hukuman mati. Tak ada pengkhianat jadi hukum mati. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kita dukung Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum yang telah kita gunakan selama ini. Kalau Bapak tidak tegakkan hukum, Bapak yang kami sebut sebagai pengkhianat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Narko. Saya kira tidak ada bosan-bosannya Pak Narko memberikan masukan kepada seorang sahabat, seorang presiden. Mengapa saya katakan sahabat? Saya yakin pasti beliau kenal karena sama-sama dari Kopassus ya. Dan Pak Prabowo dalam Islam, pemimpin yang adil dan jujur mendapat level surga nomor 1. Gunakanlah ini. Kesempatan sangat baik sekali untuk Bapak supaya dicintai rakyat dan berbuat adil dan kebenaran. Di samping saya Bapak Laksamana Sony, tentu
beliau lebih tahu lah ya, urusan urusan apa namanya urusan udara ya. Iya, silakan Pak Soni. Masalah Morowali. Terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita ada negara di dalam negara, dan itu tidak boleh. Itu keterangan dari Bapak Menhan Jenderal Syafri Samsudin. Saya sebagai warga negara ya terperanjat juga mendengar berita itu. Seharusnya negara yang sudah bandara yang sudah diresmikan oleh seorang kepala negara nggak layak disebut kita tidak tahu. Dalam hal ini tentunya perangkat negara, instrumen republik kan lengkap. Ada keamanan, ada pertahanan, ada bea cukai, ada juga yang ada di bandara itu tentunya dinas atau departemen Kementerian Perhubungan. Ini kan harus, mana mungkin satu bandara tidak dilengkapi dengan instrumen-instrumen bandara itu tersebut. Nah, ini perlu diselidiki, diusut lebih tuntas. Dan anehnya, tidak ada yang mengaku siapa itu. Harusnya PT IMIP Internasional Morowali, ya, International Park itu, dia yang lebih tahu dan memberi penjelasan. Itu kan bandara kan miliknya negara, luas tanahnya yang digunakan adalah milik rakyat. Negara ini kan kedaulatan rakyat. Harusnya DPR, Komisi 1, Komisi 3, dan Komisi 5 ini peka terhadap ini. Mereka DPR digaji untuk apa? Untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Kenapa DPR diam aja? Harusnya sebelum menteri bertindak, DPR memberi keterangan kepada rakyat bahwa di sana ada bandara. Kan nggak ada, kita sebagai rakyat yang tinggal di kota Jakarta, di kota Bandung yang besar gini, nggak disebut ada bandara. Sedangkan Kalijati aja tutup, hidup, tutup, buka, tutup, dikasih tahu. Kenapa di sana tempat turun, keluar masuk barang dan orang? Wah, ini kan bahaya. Apa yang disampaikan tadi sama dari Jenderal Narko, bahaya. Mungkin ada barang-barang yang terlarang, ilegal, manusia-manusia yang ilegal, ya kan? Ini tugasnya siapa? Tugasnya imigrasi. Harusnya kan bandara selama 5 tahun ada manifestnya itu. Sekian ribu tenaga kerja masuk, ya kan? Sekian ribu ton nikel diangkut, sekian ribu ton alat-alat apa ini, kita nggak tahu alat apa yang masuk, alat apa yang keluar, barang apa yang dimasukkan, barang apa yang keluar, manusia yang masuk, warga negara apa aja. Ini perlu diketahui. Ini tugasnya pengawas Komisi 1, Komisi 3, Komisi 5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa direalisasikan agar kedaulatan negara kita terjaga. Dan ini pengawasan langsung oleh Presiden. Terima kasih. Selamat sore. Bang Ismet, terakhir nih, sebagai aktivis dan pengamat, tentu merasa geram juga ini masalah bandara yang ada di Morowali ini. Bagaimana menurut Bang Ismet? Karena kalau itu memang dibangun pada saat zaman Jokowi, ini bukan saja sebagai penjahat, ini penjajah sekaligus, yang saya kira memang hukumannya harus berat, karena bukan saja mengambil, mencuri milik negara, tetapi membiarkan bangsa asing menjajah negeri ini. Silakan. Ya, saya pikir beberapa hari terakhir ini, ya seperti tadi sudah disampaikan para jenderal, bahwa informasi tentang bandara ilegal Morowali itu memang mengejutkan seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir harusnya seperti itu. Kalau ada rakyat Indonesia yang tidak terkejut, apalagi aparat ya, setingkat Polri, TNI, dan para wakil rakyat, ya perlu dipertanyakan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia, nasionalismenya dipertanyakan. Bagaimana mungkin sebuah bandara dengan wilayah yang cukup besar dibangun, kemudian tidak ada atau merasa tidak mengetahui? Ini kan tidak sepantasnya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, ya, dengan adanya
katakanlah sidak mendadak dari Menhan Syafri Samsudin, dan kemudian ada latihan gabungan TNI di situ, kita rakyat Indonesia harus mendorong bahwa TNI memiliki amanat tugas menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang sangat ironis, justru Presiden Jokowi yang saat itu berkuasa malah yang meresmikan. Berarti Presiden melakukan makar terhadap negaranya sendiri. Bisa terkategori makar. Kenapa? Karena bandara itu adalah wilayah vital bagi sebuah negara untuk keluar masuknya apapun, ya, bahan makanan, obat-obatan, orang, senjata. Nah, sampai sejauh mana selama kurang lebih 5 tahun ini Bandara Morowali bebas, ya, tidak tersentuh oleh hukum di negara Indonesia. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi satu perhatian penting bagi penguasa, dan saat ini Presiden Prabowo, ya, sebagai seorang mantan militer, itu harus punya perhatian yang ganda, perhatian yang luar biasa. Kenapa? Karena negara, ya, yang besar ini kok sebegitu mudah dilecehkan, bisa dibilang, dengan adanya bandara ilegal, ya, yang dilakukan oleh seorang presiden satu Jokowi yang sekarang menjadi warga sipil walaupun bekas presiden. Nah, ini harus diusut tuntas, ya, dikupas tuntas, dan diadili seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Bahkan karena ini bisa dikategorikan makar terhadap negara, ya dihukum mati, ya. Nah, ini bukan tuntutan berlebihan, saya pikir. Kenapa? Karena negara sini sudah dijual kedaulatannya. Nah, ijazah Jokowi yang palsu itu bisa jadi ada korelasinya. Karena kepalsuan ijazah itu berarti kan dia tidak kredibel, tidak memiliki integritas, dan dibuktikan dengan dia meresmikan bandara ilegal, maka rusaklah integritas dirinya, integritas bangsa Indonesia ini yang dipecundangi seperti itu. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bang Ismet. Tepat sekali ya apa yang disampaikan Bang Ismet tadi, menganalisa atau menuduh ini adalah makar. Kita setuju, ya. Jadi jangan mengkriminalisasi rakyat, menuduh-nuduh makar, tapi Anda sendiri sebagai kepala negara tidak menjaga kewibawaan bangsa, dan Anda makar itu hukumannya sangat berat sekali. Maka kalau rakyat mengatakan gantung, karena kejahatan yang dilakukan adalah bukan kejahatan pribadi, tetapi kejahatan yang menyebabkan negara menjadi porak-poranda. Sekian, semoga perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia segera berakhir dan Indonesia segera akan bangkit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.